Ini kalian pasti jarang dengar juga sih, tapi benar-benar seringan itu dan semenghidrasi itu. Untuk beruntusan kita nggak boleh pakai yang terlalu creamy ya teksturnya, karena itu terlalu berat, dan yang terlalu berat-berat ini bakalan yang nge-clog pores atau menyumbat pori-pori lagi. Jadi kalau ini tuh namanya Aqua Quenching Gel Deep Hydrating Formula dari La Stella. Nggak pernah denger kan ya? Ini tuh aku belinya di Charis guys, mengingatkan aku sama Laneige Water Bank. Dan memang Laneige Water Bank itu dari awal-awal aku kenal skincare memang works wonders on my skin, dan aku akan memperkenalkan juga kepada teman-teman yang ini. Ini tuh aku selalu beli yang trial kitnya karena Laneige emang agak lumayan pricey ya kalau yang gede-gedenya, tapi worth it kok guys. Cuman aku memang demen aja beli yang kecil-kecil kayak gini karena ya lebih hemat, lebih terjangkau, tapi ini bener-bener bagus banget. Kalau misalnya aku lagi no idea mau pakai apa, udah capek ya udah aku kembali ke penyelamat aku sejak awal mula aku pakai skincare yang ini. Ini Laneige Water Bank Hydro Cream atau Laneige Water Bank yang gel cream. Itu juga bagus banget. Tapi ini alternatifnya guys. Yang aku suka ini dapat spatula. Jadi isinya tuh akan tetap lebih higienis ya. Kita ambil pakai spatula, nggak ambil pakai jari. Kita bisa pakai untuk ambil dan langsung diaplikasikan aja ke wajah. Untuk aku pribadi dia nggak membuat ada masalah sama sekali, jadi dia simply hanya untuk menghidrasi kulit aja, which is kulit yang lagi masalah beruntusan banyak itu butuh hidrasi kan ekstra, tanpa ada rasa takut untuk produknya bisa menyumbat pori-pori lagi gitu. Jadi aku pakai ini aja. So I really recommend you guys to try this. Memang karena cocok jadi aku kasih tahu ke kalian, karena ini emang se-worth itu di aku. Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku Jiglisius. Hari ini aku akan bikin video ngerekomendasiin produk yang cocok untuk kalian acne fighter. Aku selalu excited kalau misalnya aku baru nemu produk yang ternyata bagus banget gitu ya. Terus produk yang bener-bener bisa works di kulit aku dan aku nggak sabar pengen share sama kalian. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, baiklah. Pokoknya nggak akan terlalu panjang, nggak akan terlalu lama, karena aku excited banget. Jadi hari ini aku pengen nge-review salah satu spot treatment yang baru aku coba. Ini tuh produk dari La Stella. Ini salah satu brand Korea. Kalau misalnya nanti setelah mendengar penjelasan aku, terus kalian tertarik untuk beli produknya, untuk linknya aku cantumin juga di description box. Siapa tahu kalian mau ngecek dulu atau siapa tahu kalian mau beli. Sebenarnya aku nerima produk dari La Stella ini udah kayak 1 bulanan. Pokoknya aku unboxing entah seminggu atau 2 minggu lalu. Cuman aku memang nggak bisa nge-share tentang produk ini sama kalian karena jujur semua produk yang aku share pasti pernah aku coba dan aku tahu banget gitu gimana pada saat dipakai. Sedangkan untuk si produk ini sendiri aku nggak tahu ini produknya kayak gimana gitu. Dari aku baca ingredients-nya, dari aku baca tentang caranya, sebenarnya terus aku cium baunya pun aku udah tahu kayaknya ini spot treatment yang harusnya oke banget. Tapi tetap aku nggak berani share sama kalian. Aku hanya akan share produk yang menurut aku cocok di kulit aku dan pernah aku cobain. Kalau kalian ngikutin video aku, ngikutin YouTube aku, kalian akan tahu selama masa karantina ini kulit aku bener-bener dalam keadaan sangat baik, nggak rewel sama sekali, tapi entah kenapa beberapa hari lalu itu muncul jerawat di sini. Kalau udah jerawat di sini aku nggak tahu penyebabnya, jadi kayak randomly dia muncul aja gitu ya. Itu nyebelin banget sih sebenarnya, dan itu sering terjadi. Kalian pasti juga sering kan, misalnya kalian tahu penyebab jerawatnya makan telur, makan daging, minum susu, tapi kalian nggak ngapa-ngapain dan out of nowhere jerawatnya muncul. Nah itu yang terjadi kemarin sama aku dan aku sebel banget. Nah kemarin itu kebetulan pada saat aku jerawatan, jadi aku tetap pakai skincare aku yang normal dan aku tambah pakai spot treatment dari si Maggie Glow. Untuk spot treatment dari si Maggie Glow itu sendiri udah aku share di video yang terpisah, jadi kalian cek aja. Nah setelah itu si Maggie Glow itu kan spot treatment sampai akhirnya dia cepet banget matengnya si jerawat, dan begitu jerawatnya mateng aku langsung nyobain produk ini. Total aku nyobain produk ini tuh 4 hari aja. Sebisa mungkin kalian itu pakainya pada saat si jerawat udah ada matanya yang kayak bentuknya agak basah. Pertama, kalau misalnya jerawat udah kayak gitu, itu dalam keadaan yang amat sangat riskan.
Kalau kalian acne fighter, kalian pasti tahu juga. Kalau itu terjadi, biasanya yang pertama, si jerawat itu riskan kena tangan pada saat cuci muka. Jadi kayak gampang banget kegesek. Atau pada saat bersihin muka pakai micellar water atau pakai cleansing oil. Atau kedua, setelah mandi, itu tuh riskan banget kena handuk. Atau kalau kita keringetan, itu riskan banget kena tisu. Nah, setelah si jerawat aku matang, akhirnya aku pakai produk dari si La Stella ini. Pakainya gampang banget, cuman kayak tinggal ditotol-totolin di bagian yang memang ada jerawatnya. Dan kemarin juga aku baru nyobain si La Stella ini, aku pakein di komedo yang selalu ada di tempat itu. Dan hasilnya juga oke. Kalian punya nggak sih kayak komedo yang agak ada bengkaknya gitu? Tapi dia bukan jerawat, itu komedo. Kalau dipencet si matanya keluar, tapi tumbuh lagi si komedonya. Terus-terusan aja di tempat itu kayak seolah-olah si kotorannya tuh nggak keluar-keluar. Nah, kemarin aku juga cobain untuk komedo yang kayak gitu. Nah, pada saat pemakaian pertama, malam hari aku pakai itu di step paling akhir dari skincare aku. Kalau udah beres moisturizer, aku baru pakein ini. Pada saat pertama kali dipakai, ini aku jujur aja ya, wanginya nggak enak banget. Ini aku beneran jujur. Wanginya tuh kayak, sumpah ini wanginya tuh, aku bahkan nggak tahu ini wangi apa, cuma ini wanginya tuh baunya nggak enak banget. Kayak ada wangi-wangi sereh tapi tajam banget. Pokoknya ini super nggak enak banget wanginya. Aku sempet kayak mengurungkan niat untuk mencoba ini karena aku nggak kuat sama baunya. Tapi akhirnya aku paksain. Pada saat pemakaian pertama, surprisingly ternyata begitu dipakai hasilnya langsung kelihatan. Kalau kalian kemarin nge-follow Instagram aku share juga di Instagram. Kalau si produk ini tuh pada saat aku pakai di hari pertama, besokannya si jerawatnya tidak hilang, si jerawatnya masih ada, cuman dia berubah banget jadi kering. Jadi bukan tipe jerawat yang matang terus isinya dalamnya basah, nggak kayak gitu. Dia isinya jadi agak keras, nggak ada airnya. Kita tahulah kalau itu disentuh tidak akan luka ataupun tidak akan meradang. Cuman permasalahannya adalah kalau udah terjadi kayak gitu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, si jerawatnya tuh nggak akan keluar atau nggak akan jadi kering dan lepas dan berakhir menjadi warnanya hitam banget. Atau yang kedua, dia tuh emang beneran bisa lepas dari kulit kita dan meninggalkan bekas yang amat sangat sedikit. Dan aku kayak udah pasrah aja deh, yang manapun ya udah akan aku jalanin. Aku udah mikir kayak gitu. Kita coba di pemakaian kedua. Malam kedua aku cobain lagi. Ternyata di malam yang kedua itu si mata jerawatnya udah copot. Mungkin sih kayaknya dia kegesek sama bantal pada saat aku tidur. Jadi udah nggak ada. Dan aku sukanya ternyata pada saat aku cek di kulit aku, dia sama sekali tidak meninggalkan bekas yang sangat parah. Bekasnya sih ada ya, karena kulit aku tuh bukan tipe kulit yang kalau udah jerawatan ya udah hilang aja, bye gitu. Nggak kayak gitu. Jadi selalu ada bekas jerawat di kulit aku, tapi nggak parah. Dan menurut aku kalau memang nggak parah itu gampang banget ngilanginnya dan cepet bisa pakai skincare yang rutin aja gitu. Dan kalau make up pun ya bisa ditutupin sebenarnya pakai make up. Dan ternyata hasilnya dia bener-bener ngilangin bekas tapi sedikit banget dan itu aku happy banget. Malam ketiganya aku tetap pakai. Aku tahu mungkin seharusnya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Cuma aku ngerasa kayak takutnya belum tuntas, akhirnya aku pakai lagi. Dan itu cuman 3 kali pemakaian, akhirnya beres banget. Itu beneran, aku kayak merasa menemukan produk yang, wah ini kayaknya bersahabat banget sama kulit aku. Makanya aku nggak sabar pengen share sama kalian. Untuk si La Stella ini, kalau misalnya kalian beli, harganya memang agak-agak pricey, sekitar 230.000, tapi ini tuh isinya banyak banget. Ada 20 mili, dan kalau misalnya kalian pakai kan sebenarnya itu kayak cuman ditetes-tetes doang ya, jadi otomatis sebenarnya sedikit banget penggunaannya, dan menurut aku hemat banget kalau misalnya kalian pakai ini. Apalagi kalau selama pencarian kalian mencari produk untuk jerawat, kalian tuh kayak nggak nemu-nemu produk yang paling pas, nggak nemu-nemu produk yang bisa cocok di kulit kalian. Ini bisa banget dicobain, tapi aku ngingetin lagi, produk ini bisa dicoba untuk jerawat yang udah matang. Kandungannya sendiri, dia itu mengandung tea tree. Tea tree itu udah terkenal, dia memang berfungsi untuk jerawat. Tapi aku ingetin lagi, tidak semua orang kuat sama tea tree. Ada beberapa orang yang dipakein tea tree itu kulitnya malah jadi kayak memerah atau bahkan breakout karena
si tea tree itu terlalu keras. So far kalau sama tea tree aku masih kuat-kuat aja, tapi aku memang nggak bisa pakai tiap hari untuk skincare lain. Kalau untuk ini kan kayak spot treatment doang, jadi aku bisa pakai. Tapi kalau untuk toner, untuk moisturizer biasanya yang mengandung tea tree itu nggak aku pakai setiap hari. Nah selain itu dia juga mengandung aloe vera juga. Aloe vera itu bagus untuk anti-inflamasi kalau misalnya kita berjerawat, terus dia juga bisa menenangkan kulit. Walaupun menurut aku sebenarnya efek dari si anti-inflamasi dan menenangkan kulit untuk acne spot treatment kayak gini tuh kayak kurang berasa aja, karena dipakainya sebenarnya tujuan aku pakai ini tuh bukan untuk menenangkan kulit, tapi tujuan aku pakai ini tuh pengen si jerawatnya jadi kering. Nah yang berikutnya dia juga mengandung natural sulfur. Kita udah tahu sulfur juga bagus untuk jerawat dan bisa membantu untuk mengeringkan jerawat gitu ya kalau kandungan sulfur. Banyak banget masker yang sudah ada yang mengandung sulfur, jadi kalau manfaat sulfur tidak perlu ditanyain lagi. Dan kandungan dari Silastella ini dia mengandung pantenol. Buat yang belum tahu, pantenol itu adalah turunan dari vitamin B5. Dan pantenol ini sebenarnya udah banyak dipakai di kandungan skincare. Termasuk kalau misalnya kita pakai produk rambut, suka ada kan tuh tulisannya mengandung provitamin B5 gitu. Nah, kelebihan dari si pantenol ini adalah kalau misalnya kalian punya kulit yang iritasi, tapi kulit kalian itu sensitif, pantenol itu bisa menenangkan kulit kalian lebih cepat. Jadi ini digarisbawahi kalau kandungan pantenol itu bisa untuk kulit kalian yang sensitif. Nah, kalau misalnya kita kan jerawat, si kulit itu otomatis kayak luka kan, ada rusaknya. Bahan pantenol sendiri bisa membantu kulit untuk membangun partikel-partikel baru supaya si kulit itu bisa menjadi semakin sehat dan membantu regenerasi kulit. Jadi sebenarnya kandungannya memang sudah banyak kandungan yang digunakan untuk skincare terus digabungkan dan hasilnya bagus banget. Cuma kekurangan produk ini menurut aku ini baunya mengganggu banget sih. Dan di sini tuh ada tulisan The Overnight Solution for Breakouts, Amazing Tea Tree Drying Potion. Jadi katanya ini dipakainya overnight, cuman bisa dipakai malam aja. Jadi kalian jangan kalau misalnya lagi jerawatan parah, ini bagus nih dipakai malam. Ya udah deh, malam aku pakai, siang aku pakai lagi. No, jangan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nemu skincare, ada tata cara penggunaannya, ada tata cara how to use-nya, ikutin aturannya sebagaimana mestinya. Untuk si drying potion ini sendiri, dia made in Korea. Dan untuk di packagingnya ada sih bahasa Inggrisnya, cuma kayak bahasa Inggrisnya tuh kayak yang standar doang. Nah, untuk detail ingredients-nya di sini juga bahasa Korea. Setiap aku beli skincare Korea, mostly biasanya kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya belinya langsung di Korea. Untuk packagingnya sendiri, dia aman karena dia si tutupnya juga amat sangat kokoh. Terus dia dalamnya juga pakai pipet, jadi kita ngeluarin produknya nggak akan terlalu banyak. Ini isinya menurut aku untuk produk yang spot treatment banyak banget sih. Jadi otomatis udah pasti dia akan lebih awet sih dipakainya. Kemarin tuh aku sempat ragu-ragu mau nge-share ini apakah perlu aku share di YouTube atau share aja di Instagram cukup. Cuman menurut aku ini produk terlalu bagus sih kalau misalnya aku nggak share di YouTube dan nggak jelasin ke kalian, nggak aku kasih lihat gambarnya sama kalian gimana pada saat dipakai, karena aku tahu banyak yang nonton video aku juga sama kayak aku acne fighter dan aku pengen selalu sharing mengenai updatean skincare atau skincare yang aku pakai sama kalian. Dan satu lagi, banyak yang nanya sama aku apakah aku gonta-ganti skincare nggak apa-apa. Jawabannya nggak apa-apa. Aku udah mengenali kulit aku bahwa kandungan apa yang sebenarnya tidak cocok sama kulit aku. Terus udah gitu aku juga udah mulai mengenal cara penggunaan skincare di kulit aku harus kayak gimana. Jadi kalau misalnya kalian memang sudah mengenali kulit kalian juga nggak apa-apa gonta-ganti skincare. Kalian cocokin jadwalnya, kalian cocokin cara penggunaannya, kalian cocokin harinya. Dan kalau misalnya kayak produk-produk gini, aku pakai, aku rekomendasiin sama kalian. Biasanya akan ada yang nanya gini, Kak berarti kalau misalnya ini pakai yang kemarin tuh bohong dong, nggak bagus. Enggak sih, sebenarnya gini. Sebelum aku menggunakan banyak skincare kayak sekarang, aku juga sama kayak kalian. Aku mencoba banyak produk, ada yang sukses, ada yang nggak sukses, ada yang nggak berhasil, ada yang berhasil. Dan alasan aku kenapa mencoba banyak produk, justru aku pengen ngasih tahu sama kalian kalau produk yang kemarin aku rekomendasiin sama kalian, udah kalian coba dan ternyata nggak cocok, mungkin kalian bisa cocok yang ini loh. Atau misalnya yang ini pun setelah aku share ternyata masih belum cocok juga di kalian, dan aku akan ngasih rekomendasi. Udah kalau misalnya yang kemarin nggak cocok, mungkin aja yang ini loh. Aku nggak akan pernah berhenti untuk bilang sama kalian, kalian harus nyari penyebab jerawatnya apa. Dan kalau misalnya udah tahu dan mau ngobatin jerawat, kalian jangan belum apa-apa udah bilang, aku nggak mau lagi pakai skincare.
wah semua skincare menyebabkan jerawat. Enggak kok, aku bisa buktiin ini kulit aku sembuh dari jerawat karena aku rajin skincarean dan karena aku bisa menemukan penyebab jerawat dan karena aku mengenal kulit aku sehingga aku tahu skincare mana yang cocok dan skincare mana yang enggak. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat aku nge-review berbagai macam produk, tujuannya memang untuk ngasih rekomendasi sama kalian. Kalau yang kemarin aku rekomendasiin kurang bagus, mungkin yang ini akan oke buat kalian. Bukan berarti ini rekomendasiin berarti yang kemarin bohong ya, jelek. Nggak kayak gitu ya. Jadi ini bagus. Yang kemarin juga cocok di aku, tapi aku nggak tahu nih yang cocok di kalian yang mana. Kalian cobain aja salah satunya. Nah kayak gitulah. Banyak juga produk yang sebenarnya tidak cocok di aku, makanya nggak pernah aku share sama kalian. Karena tujuan aku di sini kan aku pengen ngasih rekomendasi yang menurut aku bagus dan rekomendasi produk yang ternyata cocok di kulit aku. Itu adalah poin utama dan poin awal dari aku membuat YouTube dan aku ngasih rekomendasi sama kalian. Oke, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kita berjuang sama-sama untuk mengobati jerawat ini. Ingat ya, pokoknya jangan pernah nyerah untuk cari penyebab jerawatnya. Jangan pernah nyerah untuk nyoba produk yang bisa menyembuhkan karena nanti suatu saat kalian pasti akan bisa nemu produk yang memang holy grail banget buat kalian. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan follow juga Instagram aku Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!